Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firqa Valiantija dengan NIM 2317 kelas THPC. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal drying dengan judul Microwave Air Dehydration of Apple and Mushroom. Selanjutnya yaitu penerapan teknologi microwave drying. Jadi teknologi microwave assistant hot air drying ini digunakan untuk menggabungkan dua sumber panas. Yang pertama itu udara panas atau konveksi dengan memanaskan permukaan dan menguapkan air secara stabil. Udara panas ini mengalir di permukaan bahan sehingga permukaan cepat panas dan air di lapisan luar dapat menguap secara terus-menerus. Sumber panas yang kedua, gelombang mikro atau volumetric. Eh, dengan cara memanaskan bagian dalam bahan sehingga migrasi air lebih cepat. Gelombang mikro ini atau microwave memanaskan molekul air di seluruh bagian bahan sekaligus dari dalam sehingga uap air terdorong keluar menuju permukaan dengan laju yang lebih tinggi. Kombinasi ini juga meningkatkan efisiensi transfer panas dan mempercepat proses pengeringan. Teknologi ini dapat memotong waktu pengeringan secara signifikan, yaitu pada apel waktu berkurang hingga 50%. Eh, migrasi apel yang biasanya membutuhkan sekitar 7 jam dapat selesai eh, dalam waktu kurang lebih 4 jam. Sementara jamur waktu berkurang hingga 75%, atau biasanya dari 170 menit menjadi kurang lebih 40 menit. Teknologi ini juga mengurangi kerusakan kualitas akibat pemanasan lama pada metode udara panas. Lebih efisien karena udara panas tetap menjadi sumber panas utama, sementara microwave hanya membantu percepatan. Karena waktu pemanasan lebih singkat, bahan eh, tidak mudah mengalami pencoklatan berlebih, penyusutan parah, atau kerusakan struktur yang biasanya muncul akibat pengeringan lama. Teknologi ini digunakan pada komoditas apel dan jamur karena apel mudah mengalami pencoklatan struktur padat, lambat mengering sehingga cocok untuk dipercepat dengan microwave. Sedangkan pada jamur sendiri itu jamur berbentuk pori ya dan cepat kering sehingga ideal untuk melihat efisiensi dari microwave dengan daya yang rendah. Penerapan teknologi ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan proses pengeringan bahan pangan, meningkatkan efisiensi energi, serta meminimalkan kerusakan kualitas yang biasanya terjadi ketika bahan terpapar udara panas terlalu lama. Metode yang digunakan yang pertama ada hot eye drying atau kontrol. Terdapat sampel apel golden delicious dan jamur agaricus bisporus atau jamur kancing yang diiris setebal 5 milimeter menggunakan mesin pemotong. Eh, alat yang digunakan oven hot air dryer dengan aliran udara silang atau cross flow. Oven ini mengalirkan udara panas melintas di permukaan sampel, membantu memanaskan permukaan dan membawa uap air secara stabil. Dilakukan penyimpanan sebelum pengujian, yaitu apel eh, kurang lebih sama dengan seminggu pada 4 derajat Celcius dan jamur kurang lebih 3 hari pada 4 derajat Celcius. Pengeringan ini dilakukan selama 10 sampai 15 menit setelah dikeluarkan dari pendinginan. Waktu ini diberikan pada sampel agar suhu awal yang lebih stabil sebelum proses pemanasan dimulai sehingga tidak terjadi fluktuasi suhu drastis. Suhu udara yang digunakan itu ada tiga, yaitu 40 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan 80 derajat Celcius. Kecepatan udaranya itu 1 m per second pada proses kontrol hot air dan tanpa microwave. Berakhir ketika kadar air mencapai 0,1 kilogram air per kilogram bahan kering.
Angka ini digunakan menjadi standar akhir pengeringan untuk memastikan sampel mencapai tingkat kekeringan yang sama pada semua perlakuan. Yang kedua ada microwave assisted hot air drying. Sama seperti hot air drying, yang kontrol itu apel dan jamur diiris setebal 5 mm, disimpan dingin dan diproses dalam 10 sampai 15 menit setelah dikeluarkan. Menggunakan dua tipe pemanas. Yang pertama ada TM applicator atau transverse magnetic mode. Yang itu memberikan panas lebih terarah dan merata. Yang kedua ada multimode microwave gravity, memantulkan gelombang secara acak sehingga pemanasan lebih cepat tetapi kurang seragam. Suhu yang digunakan 40 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan 80 derajat Celcius digunakan sebagai indikator berapa daya microwave yang akan diserap. Kecepatan udaranya sendiri 0,5, 1, dan 1,5. Variasi ini digunakan untuk melihat efek perpindahan massa kecepatan tinggi, membantu mengangkut uap lebih cepat dari permukaan, dan daya microwave awal proses 0,6 sampai 1. Menurun bertahap menjadi dari 1 sampai 0,3. Microwave dimatikan ketika pengendalian suhu sulit atau kadar air rendah. Microwave mempercepat migrasi uap dari dalam ke permukaan dan udara panas menghilangkan uap air dari permukaan sampel. Kedua mekanisme di atas itu digabung untuk meningkatkan laju dari pengeringan itu sendiri. Baik, untuk pembahasan yang pertama itu kecepatan pengeringan. Terdapat 4 perlakuan, yaitu yang pertama apel pada suhu inti tinggi atau daya mikrowave yang tinggi. Jadi dari dari jurnal itu terdapat semakin tinggi suhu inti, semakin cepat kadar air turun, menunjukkan bahwa daya mikrowave berperan sangat besar. Apel dengan suhu inti 80 derajat Celcius ini selesai mengering kurang lebih 4 jam dibanding hampir 7 jam pada udara panas. Kecepatan udara tinggi 1,5 meningkatkan koefisien perpindahan panas dan massa sehingga mempercepat evaporasi. Aliran udara itu yang tinggi itu membantu uap air dari permukaan sampel itu lebih cepat. Permukaan tidak jenuh oleh kelembapan sehingga evaporasi berjalan lebih efisien. Kombinasi microwave dan kecepatan udara yang tinggi ini memberikan efek yang sinergis yang mempercepat proses. Perlakuan yang kedua, apel suhu inti rendah atau daya microwave rendah itu eh, mendapatkan hasil laju penurunan kadar air yang lebih lambat karena kontribusi dari microwave itu sendiri yang lebih kecil. Karena ketika daya microwave rendah, pemanasan volumetrik akan melemah. Akibatnya, penguapan dari inti berlangsung lambat dan pengeringan tidak jauh berbeda dari udara panas yang biasa. Selanjutnya, ketika udara panas dinaikkan, efeknya tidak sebanyak peningkatan suhu inti. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan energi volumetrik lebih menentukan daripada pemanasan permukaan. Microwave itu mampu memanaskan seluruh volume bahan secara serentak, sedangkan udara panas hanya memanaskan lapisan yang di luarnya saja. Perlakuan yang ketiga, pada sampel jamur suhu inti tinggi, jamur itu lebih responsif terhadap energi microwave dibandingkan apel. Karena struktur jamur itu sendiri yang berpori, membuat gelombang mikro itu lebih mudah menembus jaringan dari jamur itu sendiri, sehingga pemanasan volumetrik ini terjadi sangat cepat dan efektif. Selanjutnya, waktu pengeringan dapat dipangkas dari 170 menit menjadi 40 menit atau 75% lebih cepat dari biasanya. Struktur berpori jamur memudahkan evaporasi dan difusi dari uap. Kecepatan sampel jamur tidak menimbulkan perbedaan sebesar pada apel. Karena jamur sudah memiliki kemampuan difusi uap yang cepat dari dalam, peningkatan kecepatan udara tidak memberikan pengaruh besar, proses lebih dikendalikan oleh daya microwave, bukan dari aliran udara. Lalu
Perlakuan yang terakhir pada kecepatan pengeringan itu jamur pada suhu inti rendah. Pola laju pengeringan itu sendiri lebih bervariasi dan cenderung berada dalam noise eksperimen. Atau saat energi microwave yang rendah itu jamur tidak menunjukkan pola pengeringan yang stabil. Variasi kecil dalam kadar air atau porositas menghasilkan fluktuasi pada grafik laju pengeringan. Suhu inti tetap menjadi penentu utama. Walaupun terdapat fluktuasi, suhu ini tetap berkorelasi langsung dengan kecepatan penurunan kadar air, karena energi microwave tetap menjadi pendorong utama dari migrasi uap itu sendiri. Selanjutnya, kecepatan udara tidak selalu meningkatkan laju pengeringan secara konsisten. Pada jamur, peningkatan udara itu tidak membantu karena proses utamanya dikendalikan oleh difusi internal akibat microwave, bukan permindahan panas yang ada di permukaan. Pembahasan yang kedua yaitu densitas volume didapatkan pada apel itu 400 sampai 500 kilogram per meter kubik dan pada jamur 300 sampai 400 kilogram per meter kubik. Waktu pengeringan yang lama ini menyebabkan susut yang lebih besar dan densitas yang lebih tinggi. Semakin lama bahan terkena panas, semakin besar pula penyusutan jaringan akibat kolaps struktur. Penyusutan ini meningkatkan densitas volume karena volume kecil sementara massa kering tetap sama. Selanjutnya, kondisi proses tidak terlalu mempengaruhi densitas secara signifikan. Perbedaan suhu udara dan kecepatan udara maupun daya microwave tidak menghasilkan perubahan besar pada densitas. Faktor utama yang mempengaruhi densitas ini adalah durasi total pengeringan, bukan kondisi dari operasional. Selanjutnya, rehidrasi dari apel. Pada kurva tersebut menunjukkan relatif stabil setelah 20 menit, eh, sehingga struktur serat yang masih mampu menyerap air kembali. Kenaikan berat air yang terserap mulai mendatar, dan ini menunjukkan bahwa serat apel yang telah dikeringkan masih memiliki kemampuan rehidrasi yang baik dan tidak mengalami kerusakan struktur yang berlebihan. Produk dari TM Applicator memiliki kemampuan rehidrasi tertinggi, menandakan pori-pori internal lebih terjaga. Jadi pemanasan TM Applicator ini lebih merata dan tidak menimbulkan overheating di tepi bahan. Sedangkan pada multimode cavity menyebabkan rehidrasi yang lebih rendah atau kurang lebih 25% itu mengindikasi struktur internal lebih rusak akibat pemanasan yang tidak merata. Selanjutnya, rehidrasi pada jamur. Rehidrasi pada jamur ini menunjukkan hasil yang lebih stabil, sangat cepat, kurang lebih 5 menit karena jamur memiliki pori yang lebih besar, sehingga air dapat masuk dengan cepat ke jaringan. Oleh sebab itu, kurva dari rehidrasi jamur sendiri itu mencapai kondisi yang stabil jauh lebih cepat daripada kurva di apel, yaitu sekitar 5 menit. Perbedaan antar metode tidak sebesar pada apel karena porositas dari jamur sudah tinggi sejak awal. Perbedaan karakter pemanasan antara TM applicator dan multimode cavity ini tidak menghasilkan perbedaan yang besar pada struktur akhir. Mayoritas sampel tetap mampu menyerap air kembali dengan baik. Multimode tetap memiliki rehidrasi sedikit lebih rendah dibandingkan TM. Walaupun perbedaannya itu kecil, hasil multimode cavity ini cenderung memiliki nilai rehidrasi yang lebih rendah, disebabkan oleh pemanasan yang kurang merata dan merusak sebagian pori internal, sehingga kapasitas penyerapan air lebih sedikit. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu warna produk. Microwave ini cenderung menyebabkan pencoklatan yang lebih tinggi karena hotspot, perbedaan kelembapan lokal, dan reaksi Maillard yang dipercepat. Pemanasan microwave yang tidak merata dapat menciptakan area panas lokal atau hotspot itu di titik-titik kelembapan turun lebih cepat dan suhu naik lebih tinggi, sehingga reaksi Maillard dan pencoklatan enzimatik langsung
berlangsung lebih intens menyebabkan warna produk menjadi lebih gelap. Yang kedua, kecepatan udara rendah memperburuk pencoklatan. Aliran udara yang lambat tidak cukup cepat membawa uap air dari permukaan. Permukaan kemudian mengalami kelembapan yang tinggi disertai suhu meningkat, kondisi ideal untuk mempercepat browning karena kecepatan udara rendah menghasilkan warna yang lebih gelap. Eh, Selanjutnya, kecerahan L menurun karena ketika daya microwave tinggi. Daya microwave yang lebih besar atau tinggi itu membuat pemanasan internal meningkat tajam sehingga mempercepat reaksi pencoklatan. Eh, Hal ini ditunjukkan pada grafik dengan turunnya nilai L yang artinya produk menjadi lebih gelap seiring peningkatan daya microwave dan suhu inti. Selanjutnya, untuk kesimpulan, yang pertama, microwave assisted hot air drying secara signifikan mempercepat pengeringan apel dan jamur dibandingkan dengan hot air drying konvensional. TM TM applicator juga memberikan pemanasan yang lebih merata dan kualitas produk dari warna, rehidrasi, dan densitas yang lebih baik dibandingkan multimode cavity. Yang ketiga, multimode cavity ini tetap mempercepat pengeringan, namun pemanasan kurang seragam dan kurang merata sehingga mutu produk itu sendiri sedikit lebih rendah. Selanjutnya, suhu udara, suhu pulsa, dan kecepatan udara berpengaruh kuat pada waktu pengeringan dan kualitas. Aliran udara eh, lebih dari sama dengan 1 meter per second efektif mencegah pencoklatan. Pengaturan daya microwave berbasis suhu pulsat ini mencegah overheating, khususnya saat kadar air rendah. Selanjutnya, produk microresistant ini memiliki kapasitas rehidrasi yang lebih tinggi dan penyusutan lebih rendah, menandakan kerusakan yang lebih kecil. Secara keseluruhan, kombinasi antara microwave dan udara panas lebih efisien dan menghasilkan mutu lebih baik dibandingkan udara panas saja, terutama untuk bahan yang sensitif. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.